Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Kota Bogor dengan nomor induk mahasiswa 054237907 dengan program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Langsung saja saya akan mengerjakannya. Oke, di tugas kedua ini kita diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar seperti kode mata kuliah, kategori mata kuliah, rute daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, lalu jumlah stok safety bahan ajar, status dan juga catatan. Di sini saya sudah membuat kode edit item stok bahan ajar ya. Di sini saya menggunakan array, tujuannya yaitu untuk memudahkan pengguna supaya tidak menginput dari awal kode dari lokasi rak tersebut. Di sini juga saya menggunakan objek assign atau item from value. Nah, fungsinya ini yaitu untuk mengambil seluruh data baru yang diinputkan pengguna pada form modal lalu secara langsung menimpakan ke data item yang lama. Karena ini sistemnya Vue.js, jadi ini itu sistemnya reaktif. Jadi data di tabel HTML akan berubah tanpa perlu harus merefresh halaman ulang. Lalu di kode ini saya juga menggunakan fungsi inner HTML dan juga trim. Yang dimaksud dari kode ini sendiri adalah untuk memberikan fungsi tag HTML yang ada pada catatan HTML itu sendiri. Lalu tag HTML-nya seperti apa? EM ini sendiri yaitu disebut dengan tag HTML. Di soal berikutnya yaitu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stock. Terus silakan menggunakan elemen select radio checkbox. Di sini saya sudah membuat kode juga untuk filter seperti UPJJ, filter kategori, filter stock list kosong dan juga sortingnya. Kode ini berfungsi untuk mencocokkan nilai value yang dipilih pengguna dengan data yang ada di dalam database. Lalu di sini juga terdapat filter stok berdasarkan terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Di sini sudah dibuatkan kodenya juga. Terdapat filter yang hanya menampilkan stok atau quantity kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Jika jumlah stoknya itu kurang dari safety atau stoknya 0, maka yang ditampilkan hanya stok yang menipis atau habis. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok dan juga harga. Di sini juga saya sudah menambahkan kode untuk mensortir dari judul, dari harga juga, serta quantity atau ketersediaan stok tersebut. Lalu selanjutnya menerapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu dikomplit kembali. Di sini saya sudah membuat kodenya juga. Lalu cara kerjanya adalah dengan cara memanfaatkan cache dari Vue.js yang artinya Vue akan menampilkan hasil dari penyaringan secara permainan di memori. Selanjutnya kita diminta untuk mengimplementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Di sini saya sudah membuat kodenya juga. Di bagian kode ini di select kategori, ini mengunci input kolom kategori jika UT daerah belum dipilih. Lalu di sini saya akan menjelaskan kode intinya yaitu di bagian return new set filter ini. Fungsinya yaitu untuk memfilter kategori yang hanya memunculkan mata kuliah dan nilai berdasarkan UT daerah yang dipilih oleh pengguna. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu menampilkan status dari stok bahan ajar, yaitu memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stoknya itu melebihi dari batas aman atau safety stock. Lalu memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Untuk selanjutnya yaitu memberikan status kosong apabila simbol yang diberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stoknya itu adalah 0. Di sini juga codingannya juga sudah ada. Untuk kuantitinya juga jika stoknya itu kosong maka tulisannya kosong. Tetapi jika statusnya itu warning
maka akan tulisannya itu danger. Lalu selanjutnya adalah terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar lalu melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Lalu untuk reconfirm ini memastikan data yang diinputkan oleh user itu sudah terisi dengan baik, entah itu dari kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, dan harga, serta kuantiti dan juga catatannya juga. Lalu jika formnya itu tidak diisi semua, entah itu kode, judul, atau kategori, maka form value yang diisi ini akan tuliskan gagal. Lalu semua field harus wajib diisi. Akan tetapi jika kodenya itu duplikat, maka kode sudah terdaftar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi dari website ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan aplikasi websitenya. Oke, kita sudah masuk di halaman websitenya. Di sini saya sedikit merubah untuk di bagian backgroundnya. Ini adalah tampilan utamanya dari aplikasi Sitanya. Di sini mungkin sedikit ada perubahan. Yang kemarin ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, lalu laporan story. Sekarang hanya mengetahui STO, rekap bahan ajar, dan juga histori transaksi. Jika sudah, kita langsung mencoba untuk mengakses informasi stok bahan ajar ya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengedit status pesanannya atau status ketersediaan stoknya. Di sini saya akan mencoba untuk mengambil contoh dari paling bawah, yaitu dasar-dasar sosiologi. Karena di sini jumlah stoknya 2, maka saya akan mencoba untuk merubahnya menjadi stok 29-an. Di sini tulisannya itu menipis dengan otomatis warna kuning ya. Kita akan mencoba untuk mengedit kuantitinya atau stoknya menjadi di angka 29. Maka secara otomatis status yang tadinya menipis menjadi aman. Lalu untuk jumlahnya menjadi 29. Lalu di sini kita akan mencoba untuk mengklik tampilkan stok menipis atau kosongnya lagi. Nah, di sini sudah muncul ya untuk mata kuliahnya itu pengatur akuntansi. Di sini untuk jumlah stoknya yaitu hanya tersisa 7 stok. Lalu kita coba untuk menghubungkan berdasarkan jumlah. Nah, di sini sudah terhitung dari jumlah dari yang sedikit sampai yang paling banyak. Lalu kita coba untuk di sebuah judul. Nah, di sini untuk kode mata kuliahnya ini sudah terurut ya dari A sampai Z. Ini hanya awalan huruf abjad B sampai E. Lalu untuk harga di sini juga sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu jika kita klik semua UPJJ bisa di Jakarta, maka untuk semua kategorinya ini bisa diklik sesuai dengan yang kita mau. Akan tetapi jika kita mengklik kembali semua PJJ, maka semua kategorinya tidak bisa dipencet atau alias di disable. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan bahan ajar baru. Ini saya akan mencoba memasukkan bebas mata kuliahnya. Jika sudah, maka data bahan ajar yang kita tambahkan sudah berhasil dimasukkan. Itu apa yang terjadi jika kita memasukkan atau menambahkan bahan ajar dengan kode mata kuliah yang sama. Jadi kita copy aja. Kita akan coba. Maka akan muncul gagal karena kode sudah terdaftar. Jika sudah, maka saya akan langsung ke soal nomor 2-nya. Ini dari order atau DO. Pada halaman ini kita akan menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas 1. Akan tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Lalu juga terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi, yaitu nomor DO, di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, lalu NIM-nya kita isi serta nama dan ekspedisinya juga, dan paket bahan ajarnya juga, serta tanggal kirim dan juga total harga. Di sini untuk kodenya juga saya sudah membuat di sini juga. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan DO baru. Kita pilih ekspedisi yang express misal, lalu kita pilih paket ajar yang paket UT02, paket IPA dasar. Di sini sudah tertulis juga untuk detail harganya.
lalu kita klik tambahkan, maka data akan tersimpan. Lalu di sini untuk nomor DO-nya juga sesuai ya. Oke, mungkin cukup sekian dari tugas 2 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.